Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita semua masih diberikan kesehatan. Selawat beriringan salam kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa dimanapun berada, pada kesempatan hari ini kultum ataupun tema kita pada hari ini mengenai tentang keistimewaan di bulan Ramadan. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan pada hari ini. Pertama, ketika menjelang ataupun di bulan Ramadan ini, marilah kita sama-sama kita tingkatkan kualitas iman dan ketakwaan kita, sehingga setelah bulan Ramadan ini kita menjadi yang lebih baik lagi. Amalan apa sajakah yang harus kita lakukan di bulan Ramadan ini? Pertama, perbanyaklah bersedekah dan berinfak. Yang kedua, perbanyak sholat sunnah, yaitu pada malam hari, selain melaksanakan sholat tarawih dan Al-Quran. Kita akan bahas pertama, yaitu bersedekah. Ketika kita bersedekah atau berinfak, jangan pernah melihat jumlah ataupun angkanya. Karena setiap sesuatu yang baik, ya, harus kita terlebih dahulu membiasakan dengan terus-menerus, sehingga apa yang kita lakukan itu menjadi suatu kebiasaan tanpa kita disuruh, tanpa diperintah, kita sudah melakukannya. Termasuk berinfak. Di Al-Quran, al-yunfiq mimma atahullah. Barang siapa yang diberikan kemampuan untuk berinfak, maka berikannya dalam keadaan ada ataupun tidak. Itu merupakan ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kita dalam keadaan ada saja kita bersedekah, melainkan dalam keadaan tidak pun kita dianjurkan untuk bersedekah. Supaya apa? Kita menjadi insan yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, perbanyaklah salat sunnah ketika pada malam hari. Selain melaksanakan sholat tarawih, ya, sholat tahajud sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu pun juga kita harus biasakan. Kenapa? Sholat tahajud ini sesuatu yang sulit tentunya kalau kita tidak benar-benar melaksanakannya dengan sungguh-sungguh. Yang saya katakan tadi dari awal, melakukan sesuatu kebaikan itu awalnya itu sulit. Tapi dengan terus-menerus menjadi kebiasaan, akhirnya apa? Tanpa disuruh, tanpa diperintah, dan tanpa kesadaran kita sendiri, kita akan merasakan sesuatu yang hilang kalau kita tidak melakukan sesuatu yang baik tersebut. Jadi, intinya kita usahakan melakukan terus-menerus dan insya Allah menjadi istiqomah amal ibadah kita tersebut untuk sholat sunnah di bulan Ramadan. Dan yang ketiga, membaca Al-Quran. Mungkin kita sering mendengar, luangkanlah waktumu untuk membaca Al-Quran, jangan menunggu waktu luangmu. Maksud kata-kata tersebut adalah, kalau kita ingin membaca Al-Quran, jangan sampai menunggu waktu luang kita, ataupun kita mempunyai waktu khusus. Ya, jangan. Kita yang menyempatkan membaca Al-Quran, terutama di bulan Ramadan ini. Imam Syafi'i dalam satu hari di bulan Ramadan, dia bisa mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 2 kali. Subhanallah sekali. Nah, kita kembalikan kepada diri kita. Selama bulan Ramadan ini, ada sholat 5 waktu tuh. Kita usahakan setiap sholat, dari sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh, kita lakukan saja membaca Al-Quran sebanyak 2 lembar. Insya Allah dalam 5 waktu, kita sudah mampu membaca sebanyak 1 juz. Nah, itulah tadi yang saya katakan dari awal, membiasakan sesuatu yang baik itu awalnya sulit. Tetapi dengan terus-menerus kita melakukannya dan menjadi kebiasaan, sehingga kita bisa menikmati dari membaca Al-Quran tersebut. Ya,
Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat buat para pemirsa dan tentunya buat saya pribadi. Lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.